Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Akhirnya hal yang telah kita tunggu-tunggu tiap minggunya telah keluar, yakni One Piece chapter 1055. Jadi, bagaimanakah keseruan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter kali ini kita mendapatkan tema One Piece Film Red pada sampul majalah Shonen Jump dan juga Color Spread. Ya, di Jepang memang tinggal menghitung hari untuk penayangan One Piece Film Red ini. Chapter 1055 ini berjudul Era Baru. Judul yang sangat keren, menandakan suatu gejolak akan terjadi. Di awal chapter memperlihatkan Nami dan Otama sedang menikmati perayaan di ibu kota bunga. Di sisi lain, terlihat Momonosuke melarang Yamato untuk ikut campur pertarungannya dengan Admiral Green Bull. Terlihat Green Bull berhasil membanting tubuh naga Momonosuke. Di lain sisi, terlihat Raizo mengerahkan teknik semburan api dari gulungan ninjanya. Ketika terkena api ini, Green Bull sesaat terlihat teriak menandakan kesakitan. Namun hal itu ternyata hanya pura-pura saja. Dan ternyata Admiral Green Bull telah mengatasi kelemahannya berupa api sebagai pengguna buah setan hutan. Yaitu Green Bull memiliki kekuatan hutan tahan api. Lalu Green Bull langsung menusukkan salah satu akarnya ke tubuh Raizo. Dan nutrisi yang ada di tubuh Raizo pun diserap sampai membuatnya keriput. Terlihat juga para Akazaya lainnya kewalahan dalam usahanya mengalahkan Green Bull. Kawamatsu sampai terheran-heran cabang akar milik Green Bull terus saja tumbuh meski telah banyak dipotong. Dan kondisi terakhir adalah Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi terikat oleh serangan akar Green Bull itu. Kemudian panel berpindah pada kamar rahasia Kozuki Sukiyaki pada Kastil Shogun. Terlihat di sana ada Law, Robin, dan Sukiyaki tengah menuruni tangga dari kamar rahasia itu. Dijelaskan di sini bahwa Law ikut berada di sana karena menyadari Robin tidak berada bersama dengan kelompok kru topi jerami lainnya. Lalu Sukiyaki berkata, "Aku tak pernah beritahu Orochi tentang jalur rahasia ini, tapi bajak laut Kaido masih tetap saja bisa menemukan poneglyph dalam waktu singkat karena mereka mempunyai kru seorang manusia ikan, yakni All Star Jack." Ketika Robin bertanya memangnya apa hubungannya dengan manusia ikan, tapi Sukiyaki hanya menjawab, "Nanti kau akan tahu ketika melihatnya." Dan ketika Law bertanya seberapa jauh turunan ini, Sukiyaki pun menjawab, berapa ya? Bisa dibilang ini dalamnya berapa ratus tahun ke belakang." Mendengar jawaban itu, Robin hanya bisa terdiam menyimak. Dan ketika Robin dan penasaran dengan adanya cahaya yang muncul di sana, Sukiyaki menyuruhnya untuk memanjat lorong itu dan melihatnya sendiri. Dan ketika Law dan Robin melihatnya secara langsung, mereka berdua pun terkaget-kaget karena mereka melihat bangunan Wonokuni berada di dasar laut. Sukiyaki berkata bahwa ini adalah negeri Wonokuni atau dahulu, yakni 800 tahun yang lalu. Melihat bangunannya yang tidak rusak, Robin menyimpulkan bahwa air yang menenggelamkan ini bukanlah air laut. Kemudian Sukiyaki menceritakan tentang Wonokuni. Pak tua ini bercerita, dulu Wonokuni memiliki area yang jauh lebih besar dan area itu sejajar dengan permukaan laut. Pada suatu hari, tembok didirikan mengelilingi pulau dan ketika hujan turun, airnya terperangkap di dalamnya dan membuat perkotaan Wonokuni tenggelam. Lalu daratan yang di atas gunung dibangun dan berkembang menjadi Wonokuni yang kita kenal sekarang. Lalu setelah sampai pada suatu ruangan, terdapatlah Rod Poneglyph. Melihat hal ini, Robin pun terkesima karena ia telah melihat Rod Poneglyph yang ketiga. Dan tinggal satu lagi, ia bisa berlayar ke Laftel. Sukiyaki pun masih melanjutkan, saat ini kita sedang berada di dekat kaki Gunung Fuji. Jika kalian turun lebih dalam lagi, konon kalian bisa menemukan senjata kuno Pluton. Aku sendiri belum pernah melihatnya dan tidak bisa menunjukkannya pada kalian.
Untuk mengambil Pluton, perlu membuka tembok sekeliling negeri ini. Membuka negeri adalah pernyataan yang harfiah. Kami akan kehilangan terkuat kami, serta melepaskan salah satu senjata kuno. Setelah mendengar ini, Robin pun bertanya, lalu kenapa Kozuki Oden menginginkan membuka negeri ini? Dan Sukiyaki pun hanya bisa menjawab, semua yang kuceritakan pada kalian diwariskan secara turun-temurun pada generasi Shogun. Tapi mengenai apa yang Oden ketahui dari pelayarannya, aku tidak tahu. Kemudian panel berpindah lagi ke ibu kota bunga tempat Ryokugyu bertarung. Ryokugyu menyombongkan diri, tak ada manusia yang mampu mengalahkan kekuatan alam. Handai Kaido masih berkuasa, aku takkan datang kemari. Ryokugyu juga mengatakan bahwa rezim Kaido berhasil menangkal ancaman lain yang bisa mengancam Wano meski rezimnya menyengsarakan. Ryokugyu pun kembali meminta untuk menyerahkan kepala topi jerami. Dan ketika Yamato mengusulkan untuk manggil Monkey D. Luffy, Momonosuke melarang hal itu. Ia juga mengatakan, begitu juga denganmu, setelah terkurung di Onigashima begitu lama, akhirnya kau punya kesempatan untuk bebas. Karena itulah aku tidak mau menodai keberangkatanmu. Sampai saat ini aku bergantung terus pada Luffy, Zoro dan yang lain. Tapi kami harus membuktikannya bahwa yang tinggal di negeri ini sanggup menghalau musuh sendiri. Ya, sambil mengucapkan beberapa kata-kata keren dan berteriak sambil mengeluarkan air mata, keajaiban pun terjadi di sana, yakni Momonosuke berhasil menggunakan teknik semburan Bolo Breath. Semburan itu langsung menembus hutan tahan api milik Green Bull. Sontak hal ini membuat Akazaya yang ada di sana begitu takjub. Tidak hanya sekali, Momonosuke berhasil menggunakan teknik ini untuk kedua kalinya. Ketika tubuh hutan Green Bull terbakar, muncullah tubuh lain Green Bull dari sepucuk batang dan daun, kemudian menjadi tubuh raksasa kembali dan berniat akan menusuk tubuh naga Momonosuke. Lalu panel lain menunjukkan adanya kilatan haki raja dari lautan Wano Kuni. Kilatan haki itu sampai ke tempat Green Bull berada dan bahkan membuat Green Bull kejang-kejang tidak bisa bergerak seperti terkena serangan listrik. Ketika merasakan ini, Green Bull pun bertanya, haki raja siapa ini? Namun ia langsung bisa menyadari dan berkata, bajak laut Akagami, kau juga ada di sini. Lalu percakapan terjadi di kapal Akagami no Sanks. Bos, jangan asal pakai haki besar-besaran seperti itu. Anak-anak baru pingsan semua. Lalu dengan penggambaran siluet Sanks diperlihatkan dan berkata, aku takkan menyebut kalian angkatan laut pengecut atau licik dengan tindakan ini. Tapi kau pasti setuju bahwa tidak bagus menyerang tunas-tunas ini saat mereka kelelahan setelah menciptakan sejarah bajak laut. Saat mengatakan ini, Sanks teringat masa kecil dari Luffy, Momo, dan Hiyori. Lalu dengan wajah marahnya, Sanks berkata, apakah sebegitu takutnya kalian kepada era baru? Dan Green Bull yang sedari tadi dibuat tidak bisa bergerak pun akhirnya hanya bisa mengangkat tangannya sambil panik dan berkata, aku sudah mengerti, aku juga tidak berniat cari masalah dengan kalian. Setidaknya tidak hari ini. Di sisi lain terlihat Yamato sedang menyoraki Momonosuke dengan gembira. Dan diperlihatkan juga kondisi anggota lain topi jerami yang sedang merayakan pesta di ibu kota bunga. Lalu panel memperlihatkan bos dan trio monster kru topi jerami, yakni Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei. Luffy berkata, dia pergi. Si. Di sampingnya Sanji berkata, kurasa kita memang tak perlu membantu. Terlihat Zoro terkagum dan bangga dengan Momo. Dan Jinbei pun berkata, haki yang barusan luar biasa. Dan ketika Sanji menanyakan, betul siapa itu tadi? Sambil tertawa, Luffy pun berkata, tiba-tiba wajah yang sangat kukenal muncul di kepalaku. Lalu panel terakhir memperlihatkan kapal Sanks pergi berlayar ke lautan menjauhi pulau Wano Kuni. Chapter 1055 selesai sampai di sini dan minggu depan tidak libur. Chapter yang cukup gila sih. Seperti chapter sebelumnya, kita cukup banyak mendapatkan informasi dari chapter ini.
Bahkan pada chapter ini akhirnya kita diperlihatkan Road Poneglyph ketiga. Dan juga informasi jelas mengenai keberadaan Pluton di Wano Kuni. Dan juga tentang cara mengambil senjata Pluton itu. Melihat pernyataan Green Bull pada chapter ini juga, ia mengatakan ia tidak akan datang kalau Kaido masih berkuasa. Dan juga tentang ketar-ketirnya Green Bull ketika mendapatkan shock terapi serangan Haki Raja Shanks. Kita bisa memahami bahwa Green Bull sebagai seorang admiral takut kepada Yonko, yakni Kaido dan Shanks. Dan bisa dinilai juga, artinya Yonko lebih mengerikan dari seorang admiral. Hoho. Dan mengenai Shanks, memang setiap kemunculannya selalu membuat fans tercengang. Apalagi dengan aksinya saat ini, yakni dengan mudahnya Shanks bisa menakut-nakuti Green Bull sampai Green Bull mati kutu seperti itu. Jadi, mungkin sampai di sini dulu review kali ini. Bagaimana pendapat nakama semuanya tentang chapter ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.